Candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, atau Kerajaan Medang, adalah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi, yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini terkenal dengan seni dan arsitektur Jawa klasik yang tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi, yang menghiasi lanskap kerajaan di Mataram. Berikut adalah beberapa candi peninggalan Kerajaan Mataram. 1. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi, atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah, sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan sikap tangan memutar roda Dharma. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. 2. Candi Sewu. Candi Sewu adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi, yang berjarak sekitar 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Dikenal dengan nama Rumah Manjusri, Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat candi ini dinamakan Sewu, yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Loro Jonggrang. Secara administratif, kompleks Candi Sewu terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 3. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, dan memang di ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, dikarenakan aliran Shaiwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. 4. Candi Kalasan. Candi Kalasan atau Candi Kalibening merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi ini terletak di Sleman, Yogyakarta. Candi ini memiliki 52 stupa, dan berada sekitar 2 km dari Candi Prambanan. Pada awalnya hanya Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini, namun setelah digali lebih dalam maka ditemukan lebih banyak lagi bangunan-bangunan pendukung di sekitar candi ini. Selain Candi Kalasan dan bangunan-bangunan pendukung lainnya ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama, berbentuk stupa. 5. Candi Sambisari. Candi Sambisari adalah candi Hindu Siwa yang berada di Sleman, Yogyakarta. Posisinya kira-kira 4 km sebelah barat kompleks Candi Prambanan. Candi ini diperkirakan dibangun pada dekade awal abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Shailendra. Perkiraan ini didasarkan pada gaya tulisan lempengan emas yang ditemukan tahun 1977 di kompleks candi ini, serta informasi dari Prasasti Wanua Tengah 3 yang menyebutkan bahwa Rakai Garung memerintah Medang pada awal abad ke-9. Kompleks candi dikelilingi oleh 2 lapis pagar batu.
Pagar luar berdimensi 50 meter kali 48 meter, berupa pagar batu rendah. Lapisan pagar dalam, terbuat dari batu berketinggian 2 meter dengan tebal 50 cm. Di dalam pagar berdiri candi utama didampingi oleh 3 candi pendamping. 6. Candi Pelaosan. Candi Pelaosan adalah sebutan untuk kompleks percandian yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya kemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi pendamping yang berbentuk stupa, menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang. Kompleks Candi Pelaosan terdiri atas Candi Pelaosan Lor dan Candi Pelaosan Kidul. Pada masa lalu, kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang. Sisa struktur tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur candi. 7. Candi Sari. Candi Sari atau juga disebut Candi Bendah, adalah candi Buddha yang berada tidak jauh dari Candi Sambisari, Candi Kalasan dan Candi Prambanan, yaitu di bagian sebelah timur laut dari kota Yogyakarta. Candi ini dibangun pada sekitar abad ke-8 dan ke-9 pada saat zaman Kerajaan Mataram kuno dengan bentuk yang sangat indah. Pada bagian atas candi ini terdapat 9 buah stupa seperti yang tampak pada stupa di Candi Borobudur, dan tersusun dalam 3 deretan sejajar. Bentuk bangunan candi serta ukiran relief yang ada pada dinding candi sangat mirip dengan relief di Candi Pelaosan. Beberapa ruangan bertingkat 2 berada persis di bawah masing-masing stupa, dan diperkirakan dipakai untuk tempat meditasi bagi para biksu pada zaman dahulunya. Candi Sari pada masa lampau merupakan suatu vihara Buddha, dan dipakai sebagai tempat belajar dan berguru bagi para biksu. 8. Candi Ratu Boko. Situs Ratu Boko atau Istana Raja Baka adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 hektar. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau situs permukiman dan tempat tinggal raja. Ratu Boko diperkirakan sudah dipergunakan orang pada abad ke-8 pada masa Wangsa Sailendra dari Kerajaan Medang. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, yang diduga kuat situs ini merupakan bekas keraton. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng, dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa permukiman penduduk juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini.